tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Percaya diri karena percaya Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sering mendengar istilah nggak pede alias tidak percaya diri. Ketika seorang diberi tugas khusus yang dirasakan melebihi kemampuan yang dimilikinya. Inilah yang sering kita alami, baik dalam dunia kerja ataupun pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Tetapi Alkitab memberikan kunci untuk percaya diri, yaitu dengan mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita akan belajar dari kisah Gideon. Israel sebagai umat pilihan senantiasa melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ayat 1. Selama masa itu orang Israel tinggal di dalam ketakutan. Ayat 2. Dan berada dalam situasi sangat melarat. Ayat 6. Mereka tinggal di gua-gua dan kubu-kubu di daerah pegunungan dan bersembunyi. Tuhan membangkitkan seorang bernama Gideon untuk membawa kelepasan bagi bangsa Israel. Siapakah Gideon dan bagaimana ia meresponi panggilan Allah? 1. Gideon seorang yang tidak percaya diri. Gideon mengalami situasi yang sama dengan bangsanya. Ia bersembunyi di sebuah tempat pemerasan anggur. Ayat 11. Ketika malaikat Tuhan datang kepadanya, ketidakpercayaan Gideon terekspresi dalam 2 hal. Pertama, ia meragukan kuasa Tuhan. Pengalaman buruk yang dialaminya membuatnya sulit mempercayai kuasa Tuhan. Meskipun ia bagian dari sebuah bangsa yang besar, ia memiliki pengalaman ajaib bersama Tuhan. Dulu Allah menyertai bangsa Israel, tapi sekarang tidak. Ayat 13. Kedua, ia meragukan kemampuan dirinya. Allah hendak memakai Gideon. Pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah. Ayat 14. Kata kekuatanmu sebenarnya berarti potensi yang ada padamu. Allah hendak menggunakan semua potensi yang ada pada Gideon. Tetapi dengan lemah ia berkata, kaumku adalah yang paling kecil, dan aku pun seorang yang paling muda. 2. Gideon menjadi seorang yang percaya diri. Gideon menjadi percaya diri disebabkan oleh 2 aspek. Pertama, peranan Tuhan. Allah berinisiatif mengubah ketidakpercayaan diri Gideon agar Gideon dapat dipakai sebagai alat penyelamatan bagi bangsanya. Akar dari rasa ketidakpercayaan diri adalah dosa. Karena itu dosa harus diselesaikan. Ayat 10 dan 25. Penyembahan Baal dan tiang berhala yang dibangun oleh keluarga Gideon menjadi penghalang utama bagi Gideon untuk dipakai oleh Tuhan. Kedua, respon manusia. Gideon meresponi perintah Allah dengan meruntuhkan mezbah Baal dan menebang tiang berhala. Ayat 27-28. Ini adalah langkah pertama dan utama jika seorang ingin dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, yaitu penyelesaian dosa. Dosa adalah penghalang dan penghambat pelayanan. Setelah itu, Gideon meminta konfirmasi dari Tuhan melalui tanda. Ayat 36 sampai ayat 40. Dan Tuhan menyatakan kehendaknya dengan jelas. Tanpa konfirmasi dari Tuhan, kita tidak dapat melangkah dengan percaya diri. 3. Gideon percaya diri karena percaya Tuhan. Pertama, Gideon mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Pasal 7 adalah sebuah pengalaman yang luar biasa bagi Gideon mengalahkan orang Midian. Orang Israel yang berjumlah 32.000 orang terseleksi menjadi 10.000. Kemudian menjadi hanya 300 orang. Pasal 7 ayat 7. Untuk melawan orang Midian yang berjumlah 120.000 orang. Pasal 8 ayat 10. Perkataan pedang demi Tuhan menunjukkan pengandalan Tuhan. Dan Tuhanlah yang menyerahkan orang Midian kepada orang Israel. Kedua, Gideon tidak mengandalkan sarana dan prasarana. Orang Israel tidak seperti orang Midian yang bersenjatakan pedang. Mereka hanya membawa puyung untuk dipecahkan, obor di tangan kiri dan sangkakala di tangan kanan untuk merayakan kemenangan. Kemenangan terjadi karena Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain dari orang Midian. Ketiga, Gideon tidak dikendalikan apa kata orang. Gideon bertemu dengan orang-orang Sukot dan Pnuel
yang menyampaikan kata-kata negatif. Tetapi Gideon tidak menjadi lemah. Justru Gideon dengan berani menentang mereka karena keyakinannya akan pertolongan Allah. Akhirnya raja-raja Midian tertangkap. Orang Sukot dan Pnuel dipermalukan. Sahabat Iktus, Tuhan mau memakai kita dengan segala potensi yang kita miliki. Tetapi seringkali kita menjadi takut dan menolak panggilan Tuhan, atau menerimanya tetapi menjadi tidak efektif saat mengerjakannya karena rasa kurang percaya diri. Penyebab utama rasa tidak percaya diri adalah dosa, dan dosa harus diselesaikan. Konfirmasi dari Tuhan melalui firman-Nya adalah kekuatan yang membangkitkan rasa percaya diri kita dalam segala sesuatu. Saya menyadari seringkali saya menjadi tidak percaya diri ketika saya hanya melihat kelemahan saya atau mata saya hanya tertuju pada keterbatasan fasilitas. Dan seringkali karena saya begitu dikendalikan perkataan orang. Tapi saya memahami saat ini bahwa percaya diri hanya diperoleh dengan percaya Tuhan sepenuhnya dan mengandalkan Dia. Bahkan dengan sarana yang terbatas, Tuhan sanggup memberi kemenangan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dalam hal apa saya seringkali tidak percaya diri? Hal apa yang menjadi penyebab rasa tidak percaya diri saya? Dan apa yang harus saya lakukan terhadap hal itu? Bagaimana sikap saya mempercayai Tuhan? Dan apa yang Tuhan janjikan bagi saya? Tuhan Yesus, ampuni saya yang seringkali kurang mempercayai-Mu dalam segala sesuatu. Kisah Gideon membuat saya mengerti bahwa hanya Engkaulah andalan saya yang dapat memberi kemampuan lebih dari apa yang saya pikirkan. Bahkan dengan terbatasnya kapasitas saya, atau minimnya jumlah orang yang menolong saya, bahkan ketiadaan fasilitas, Engkau bekerja dengan kuasa-Mu dan memberi kepada saya kemenangan. Kemenangan dalam perjalanan hidup saya bukan hanya membuat saya bersuka cita, tetapi membuat banyak orang bertekuk lutut menyembah-Mu. Amin. PD karena PT, percaya diri karena percaya Tuhan. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang